Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu sehat, berkah dan sukses selalu. Teman-teman yang berbahagia, kali ini Haki akan share contoh hasil pelaksanaan PKG di RA yang sangat sederhana. Saya sudah membuat aplikasi tentang pelaksanaan PKG di RA, khusus guru RA. Namun sebelumnya perlu kita pahami dulu bahwa aplikasi ini adalah berdasarkan KEP Dirjen Pendis nomor 1843 tahun 2021, bahwa di sana kalau dilihat di sana tertera bahwa salah satu bagian yang disebutkan dalam Dirjen Pendis nomor 1843 ini adalah guru kelas yang ada di RA. Yang tugasnya di sini adalah merencanakan, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, pengasuhan dan pelindungan. Nah, ini tugas yang berhubungan dengan PKG RA. Nah, siapa yang menilai PKG RA? Tentunya di Juknis sudah jelas, tinggal dipahami saja. Dan yang jelas bahwa kepala RA kemudian pengawas RA yang mempunyai binaan RA tentu harus bisa melaksanakan tupoksi ini. Nah, untuk pelaksanaannya di sini sudah dijelaskan bahwa PKG RA itu dimulai 8 minggu sebelum akhir tahun anggaran atau sampai dengan sekitar akhir Oktober atau awal minggu pertama November, dan laporannya harus selesai pada bulan Desember. Itu regulasi. Kemudian setelah itu harus untuk DRA, instrumen yang harus digunakannya yaitu adalah instrumen yang dilihat dari lampiran 4 ke Dirjen Pendis ini, yang kalau dilihat bahwa untuk lampiran ininya, ini lampirannya. Ini lampirannya adalah untuk di RA itu ada 15 komponen. Berbeda dengan di madrasah. Kalau madrasah guru kelas itu ada 14 dan guru RA ada 15 nih kelihatan. Kemudian Bapak Ibu semua ada beberapa indikator yang mesti dilakukan dalam PKG ini. Nah, ini dasar yang jadi rujukan kami untuk membuat aplikasi itu. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi, bahwa aplikasi ini sekali lagi hanya contoh saja, bukan untuk apa istilahnya 100% benar. Ini hanya contoh saja. Makanya saya membuat ini sekedar saja. Aplikasi ini boleh digunakan dengan boleh merubahnya atau merevisinya, boleh. Nah, ini ada, kalau ketika ada password, nanti akan saya share passwordnya di akhir video ini, dan boleh dirubah ya. Ini sekadar mengamankan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, di aplikasi ini ada beberapa menu ya, dan nanti insya Allah aplikasi ini akan share dengan link yang ada di bawah deskripsi ini, saya akan berikan, dan passwordnya nanti di akhir saya akan berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kembali ke layar ini, bahwa aplikasi ini terdiri dari beberapa menu. Yang pertama ada isi data RA, kemudian ada isi data guru, kemudian jilid, ada lembar persetujuan, ada jadwal, kemudian disetting untuk 6 guru ya, karena kalau di madrasah saya buat 10 guru karena maksimal per satu penilai itu ada 10 guru. Nah, untuk di RA rata-rata satu RA itu jarang sekali untuk yang 10, makanya paling banyak saya mencoba untuk membuat untuk 6 guru ya. Dan nanti ini ada ya, hasilnya ada rekap.
Kita coba buka satu persatu. Yang pertama adalah isi data guru. Nah, Bapak Ibu semua silahkan. Ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua, ya. Dari mulai data RA, data kepala RA, kemudian data pengawas RA, kemudian data penilai sampai waktu penilaiannya. Silahkan dirubah di sini. Kemudian yang kedua, data yang kedua adalah isi data gurunya. Ini guru, ya. Ini tentunya diberlakukan aplikasi hanya untuk satu RA saja. Nah, ini data gurunya selesaikan sesuai dengan kolom-kolom yang ada di sini. Kemudian yang ketiga jilid, ini sudah otomatis, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada lembar persetujuan yang disetujui oleh yang dibuat oleh kepala RA, kemudian disetujui oleh pengawas RA. Kemudian setelah itu kita ke jadwal, ya. Jadwal. Ini jadwal perlu dirubah. Ini perlu dirubah karena tadi bahwa pelaksanaan PKG itu 8 minggu di akhir tahun anggaran. Berarti di akhir Oktober atau di awal November. Ini setting saja, dirubah saja di sini. Ini hanya contoh saja. Kemudian setelah membuat jadwal, kita konfirmasi kepada guru-gurunya. Kemudian kita ke instrumen. Nah, instrumen ini instrumen guru 1, instrumen guru 2, instrumen guru 3 sampai guru 6. Nah, saya contohkan hanya satu untuk instrumen. Untuk data-data ini sudah otomatis dari depan, dan yang perlu ketahui ini ada yang kedua adalah lembaran persetujuannya setiap orang yang didatangani oleh yang bersangkutan, kepala RA dan pengawas RA. Nah, kemudian ini berbeda untuk instrumen. Ini rekap penilaiannya tadi sudah dijelaskan bahwa ada 15 komponen. Nah, perlu diketahui ada beberapa. Nah, ini ada perbedaan dengan Juknis. Kalau di Juknis itu tercantum 43. Nah, ini 43. Sedangkan kalau sudah saya dikonfirmasi di analisis ternyata bukan 43 tapi 47. Coba lihat oleh Bapak Ibu semua dibandingkan jumlah komponen indikator-indikatornya. Nah, ini Bapak Ibu semua, ya. Kemudian setelah itu ini ada otomatis dan nama-namanya sudah otomatis. Kemudian ini nama-nama ini. Kemudian kita mulai dari komponen 1 pedagogik, menilai apa 0. Yang pertama ini bukti-buktinya. Apa 0, apa 1, apa 2. Tinggal dipindahkan. Kalau 2, kalau 1 ini hapus, ya. Ini contoh 1. Kemudian kalau kita ganti lagi, ya 2. Ini hanya contoh saja supaya ini. Kemudian nanti ada berubah nilainya di sini. Secara otomatis sudah berubah. Dan nanti akan ngelink ke rekap. Nah, kemudian komponen indikator yang kedua, nah ini terus dan dinilai satu persatu sampai terakhir. Nah, yang menentukan ke rekap ini adalah nilai terakhirnya, akan langsung ke rekap masuknya. Kemudian terus sampai ke 15, ya, sampai 15 komponen. Keterangannya 0 itu tidak ada bukti, tidak terpenuhi, 1 terpenuhi sebagian, dan 2 terpenuhi seluruhnya. Nih, kalau sudah menilai ini, maka nilai semua komponen ini akan masuk di rekap. Nah, di rekap ini akan masuk di rekap. Nah, guru 1, guru 2, guru 3, guru 1, guru 2, guru 3, guru 4, guru 5, guru 6. Ini kalau sudah nilai akan langsung masuk ke sini. Kemudian, perlu kita ketahui di sini setelah ada rekap 4B. Di lampiran nggak ada untuk lampiran 4 tidak ada 4B, lampiran 4B, maka saya buat saja untuk sekedar untuk persetujuannya. Kemudian yang 4C, nah ini perlu sekali rekapitulasinya. Untuk di 4 coba ini sudah otomatis. Kalau kita sudah mengisi di atas, maka nilainya akan ke sini. Akan langsung ke sini mengeling dan nilainya.
Nah, ini adalah perlu untuk pengawas diminta untuk sebagai laporan bagian sebagai dokumen ya, rekapitulasinya bersama yang ini dimintanya ya, untuk pengawas. Kalau yang kepala ini di print semua, dokumenkan semua guru yang ada dan dilegalitasi oleh pengawas madrasah, pengawas era. Yang kemudian, nah ini rekapitulasi. Nah, perlu ketahui bahwa di sini ada warna merah, sengaja saya tidak otomatiskan karena supaya mengerti. Ini adalah khusus untuk golongan, harus disesuaikan dengan golongan. Nah, ini settingan saya di sini adalah golongan tilu A. Nah, ini dari mana nilai ini? Maka Bapak Ibu semua harus tahu tentang AKK, AKPKB, dan AKP-nya. Untuk mengetahui ini pergolongan bisa dilihat di AK. Ada referensinya ini. Ada referensinya. Silakan untuk disesuaikan berapa AKP-nya, AKPKB-nya, dan berapa AKP-nya. Nah, di sini. Ya, ini dilihat dari sini kalau golongannya berbeda. Karena di RA itu rata-rata berapa persen lah yang PNS, maka saya setting untuk semua ini adalah golongan 3A, walaupun jarang PNS ya. Jadi golongan 3A ini adalah khusus untuk 3A dengan AKP-nya 50, AKP-nya 3 dan 5. Kemudian di sini pun harus disesuaikan. Kalau di sini rubah, maka di sini rumusnya harus dirubah. Sengaja saya ini supaya kita paham, tidak diotomatiskan. Oke, Bapak Ibu semua, ini adalah halaman terakhir, lampiran terakhir, dan begitu pula di guru 2, guru 3, guru 4, guru 5 sampai dan guru 6 itu hampir sama pengerjaannya. Itu Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa digunakan untuk kalau pengawas untuk melaksanakan pendampingan kepembinaannya. Kalau kepala RA bisa digunakan untuk sebagai bahan bukti hasil pelaksanaan PKG di sekolah atau di RA masing-masing. Terima kasih, semoga ada manfaatnya dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.